يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Halaman berapa? Nurul. Ya. Yang mana? Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabiy alaihi salatu wassalam alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama ay alimin bidzatillahi fi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyi qalbal maita binuril hikmah ay ilmun nafi kama yuhyal arda al maitata bima'il matari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah, dan adapun maqalah yang kedua dari bab yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum, atas kalian, bimujalasatil ulama, untuk selalu duduk dekat dengan ulama, berteman. Mujalasah itu bisa arti berteman dekat dengan ulama, bisa juga berarti ya duduk dekat, ya. Selalu bergaul dengan ulama. Ay al-amilin, maksudnya ulama al-amilina, yang mengamalkan ilmunya, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan dawuh-dawuhnya ulama-ulama ahli hikmah. Ay al-alimina, maksudnya yaitu ulama-ulama yang mengetahui atau alim bidzatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Fi aqwalihim al-musibina, yaitu yang
ngenai, cocok, sesuai. Fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapannya, wa af'alihim, dan juga perbuatan-perbuatannya. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yuhyi, menghidupkan al-qalba, pada hati, al-maitata, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya-cahayanya hikmah. Hikmah itu apa? Ai ilmin nafi'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyi, sebagaimana menghidupkan siapa Allah al-ardha, pada bumi, al-maitata, yang mati, bima'il maqari, dengan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani, dan dalam riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, jalisu, duduklah kalian semuanya, al-kubara'i, pada orang-orang yang besar, wasa'alu, dan mintalah pendapat kalian semua, al-ulama, pada ulama, wa khalitu, dan bergaullah kalian, al-hukama, pada orang-orang ahli hikmah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, jalisal ulama, duduk bersama ulama atau menemani ulama, wa sahibul hukama, dan orang-orang yang punya hikmah, wa khalitul kubara, dan bergaul dengan orang-orang yang besar. Maksudnya fa'inal ulama, maka sungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada 3 macam. Al ulama, yaitu pertama ulama bihakamillahi ta'ala, yang alim terhadap hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Wahum, yaitu mereka ashabul fatwa, orang-orang yang selalu mempunyai fatwa. Wal ulama, dan ulama orang-orang yang alim bidatillahi ta'ala faqat, yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum, dan adapun mereka itu hukama, yaitu ulama-ulama ahli hikmah. Fa fi madkhalatihim, dan di dalam fa fi madakhalatihim, ya, dan di dalam bergaul dengan mereka itu tahdzibun lil akhlak, yaitu mendidik pada akhlak. Li'annahum, karena sungguhnya mereka para ulama asyraqat, itu orang-orang yang orang-orang yang lembut qulubuhum, hati mereka, bima'rifatillahi ta'ala, dengan mengetahui ma'rifat kepada Allah Ta'ala, wa asyraqat, dan juga mengetahui asrarahu, pada rahasia-rahasianya mereka, bianwari jalalallahi ta'ala, dengan nur keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, hadis yang kedua, ya. Makalah yang kedua, di bab yang kedua, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bersabda. Apa kata beliau? Alaikum bimujalasatil ulama. Tetaplah kalian untuk selalu dekat dengan para ulama. Ulama itu siapa, Pak? Ulama itu orang yang alim, ilmu agamanya paham, ya. Ini secara harfiah, ya. Kemudian ilmu agamanya banyak kalau bahasa kita, ya, bahasa umumnya. Kemudian ilmunya itu diamalkan, ya. Diamalkan itu dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi orang alim juga ada banyak, ya. Tapi kadang juga tidak mencerminkan ilmunya itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulama itu jamaknya alimun, orang yang alim, dijamakkan menjadi ulama. Itu bahasa Arab, Pak. Kalau di Indonesia kan diumumkan bahasa umum di Indonesia menjadi kiai.
Nah, kemudian Bapak-bapak hadirin para jamaah rahimakumullah, ada juga yang ilmunya biasa-biasa saja, tapi amal ibadahnya luar biasa. Itu juga ulama. Iya, ilmu kan fluktuatif, Pak. Ilmu itu bukan fluktuatif saya. Ilmu agama itu ya sesuai kadar belajarnya, terbiasa bacanya dan sebagainya ya. Pada setiap ulama sudah pasti beda ya. Jadi amal perbuatannya itu mencerminkan keulamaan ya. Akhlaknya ya, akhlaknya sangat-sangat tinggi. Maka bapak-bapak hadirin para jamaah rahimakumullah, kalau ilmu itu banyak yang alim, Pak. Guru kita Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan itu yang dikenal beliau menjadi seorang waliun min auliyaillah, walinya Allah. Itu cuma satu, karena akhlak. Ilmu ya pasti ya. Namanya ulama pasti punya ilmu ya. Akan tetapi yang lebih dari beliau itu, yang melebihi daripada lainnya, itu adalah akhlaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah bukan karena ketampanannya. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena ilmunya. Kalau tampannya Rasulullah itu tidak ada nandingi sampai hari ini, Pak. Nah, ibaratnya itu sudah matahari. Sahabatnya Nabi itu kalau memandang beliau itu tidak akan pernah kuat. Jadi nur cahayanya Rasulullah itu selalu memancar kepada orang-orang yang melihatnya. Jangan sampai bayangkan kayak lampu nyorot gitu ya, enggak, Pak. Di samping itu ada jiwa haibah yang sungkan kan gitu, Pak. Jangan jauh-jauh lah. Sampean sama atasan mau mentelengi gini kira-kira ya Allah. Kan gitu ya. Apa mentelengi. Jadi nur haibah kewibawaan Rasulullah itu luar biasa. Dari cahaya kemuliaan wajah beliau. Kalau tampannya tidak dipuji oleh Allah, enggak. Ganteng luar biasa. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi kalah gantengnya ketampanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya langsung dari malaikat Jibril, Pak. Ilmunya Rasulullah itu langsung dari malaikat Jibril. Tapi bukan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang luhur. Loh, ini Allah yang memuji akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya pujian kita kan gitu, Pak? Wong Allah Subhanahu wa taala saja memuji kepada beliau. Ini ayat Al-Qur'an. Iya. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang luhur. Kalau bahasa awamnya, umumnya kita, memang kamu Muhammad akhlaknya luar biasa, gitu loh ya. Itu kalau bahasa kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memuji akhlaknya, budi pekertinya. Nah, kemudian bagaimana hadirin para jamaah rahimakumullah? Ulama, siapa ulama itu? Disebutkan dalam hadis bahwasanya ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi.
Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulamanya, keturunan-keturunannya ya. Kalau keturunan Rasulullah itu namanya ahlul bait, ya, keluarga. Yaitu para habaib, para orang-orang yang punya nasab sambung kepada beliau. Ulama, ya mereka juga bagian daripada ulama. Ada habaib juga ada ulama. Ada yang ulama saja, iya. Juga sambung keturunannya kepada Rasulullah, iya sambung sama. Nah ini biasanya yang lebih menonjolkan keilmuannya, lebih menonjol keilmuannya dengan apa? Tidak sedikit para ulama itu di lingkungannya juga berperan luar biasa. Berperan luar biasa di lingkungan masing-masing. Baik itu tingkat kota, tingkat RT dulu Pak ya, tingkat RT, kelurahan, kecamatan, ya, kota, ya, provinsi, nasional, bahkan internasional. Apa realnya di masyarakat itu ya punya pendidikan, pesantren kan itu ya, pondok pesantren ya. Nah sekarang ada ulama tidak punya pendidikan ya biasanya orang tanda tanya Pak ya. Ini kiai tapi tidak punya lembaga, tidak punya pendidikan, tidak punya pesantren. Ya mungkin kiai mulang saja kan gitu. Tapi secara umum ulama itu di lingkungannya, dalam keluarganya, orang dakwah itu kan gini Pak ya, mulai dari titik nol terus putar gitu Pak. Terus jadi radiusnya semakin besar, semakin jauh. Dimulai dari titik nol. Titik nol itu siapa? Dirinya sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, dimulai dari titik nol dirinya sendiri, kemudian keluarganya, orang terdekat, terus gini Pak, diameternya semakin meluas sampai kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional dan seterusnya. Itu caranya orang dakwah. Jadi keliru kalau orang dakwah itu langsung loncat ke radius jauh. Sementara dirinya sendiri naudzubillah tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, tidak mengamalkan ilmunya untuk keluarganya, tidak mengamalkan ilmunya untuk masyarakatnya, lingkungannya. Ini banyak Pak, teman-teman kita, ustadz-ustadz kita ya di balik papan. Nggak apa-apa, live ini saya kritik Pak. Cuman pengajian saja kemana-mana, tapi mereka tidak menggubris lingkungannya, tak dihiraukan. Jadi di lingkungannya itu ada apa, kejadian apa, dia cuek. Di situ lingkungannya itu anak-anak lingkungan itu mengaji, masyarakatnya itu apa, Islami apa enggak peduli dia. Jadi seakan-akan ceramah pengajian itu sebagai profesi, bukan al-alimu al-amilu bi'ilmihi, mengamalkan ilmunya dengan dakwah. Anfusakum wa ahlikum nar. Takutlah, hati-hati kata Allah, dirimu sendiri, keluargamu, jaga lingkunganmu, terus sampai radius yang paling jauh, kayak obat nyamuk gitu Pak ya. Ini banyak di Balikpapan yang saya tahu. Ceramah itu sebagai profesi. Ketika ada jamaah yang jauh di sana tanya, mau ke rumahnya salah satu ustadz, tanya di lingkungannya, ada kenal ustadz ini? Orang bingung, loh kok ustadz? Ya, padahal di lingkungannya tidak dikenal. Kenapa? Karena tidak membina lingkungan. Ini metode dakwanya yang salah.
metode dakwanya yang salah. Dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan di lingkungannya terkadang ada pendidikan, ada masjid, ada musola, tidak bergabung. Prihatin. Ya, di mana nilai dakwanya? Kita ini aktivis Pak ya, untuk urusan Al-Quran, untuk urusan dakwanya anak-anak ya. Banyak teman-teman kita para ustadz itu tidak peduli dengan lingkungan. Di lingkungan itu ada TPQ, anak-anak ngaji, tidak ikut. Lalu terus apa? Fungsinya sebagai ustadz itu apa dalam lingkungan? Kalau tidak lingkungan dulu yang dibaiki. Generasi khawatir Pak. Seorang ustadz yang mengamalkan ilmunya itu akan khawatir kalau lingkungannya itu tidak kondusif. Dalam artian tidak kondusif untuk mengamalkan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak peduli ya bukan ustadz namanya Pak. Ya, penceramah. Penceramah itu profesi berarti. Maka seorang ustadz, seorang penceramah, seorang yang bukan itu profesi, dia akan mikir Pak, ketika keluar dari lingkungannya, dari lembaganya, dari pendidikannya, dia akan mikir, saya keluar ini sekarang meninggalkan santri saya apa enggak? Pasti itu Pak. Ya, karena berat di belakang. Banyak orang anak-anak ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dia tinggalkan. Loh ini yang mengamalkan ilmunya, tidak hanya alim saja tapi mengamalkan ilmunya. Ilmunya untuk siapa diamalkan? Pertama untuk dirinya sendiri, kedua untuk keluarganya, dan kemudian radius-radius yang makin jauh sebagaimana saya contohkan itu tadi atas firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo Pak, minimal kita itu peduli ya. Kalau kita punya ilmu seberapapun ilmunya, kita peduli terhadap lingkungan. Dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu kepada mereka, kepada generasi kita. Jangan tidak peduli. Ya, man lam yahtamma fi amrina laisa minna, kata Rasulullah. Siapa yang tidak peduli dengan urusan agamaku, bukan golonganku, kata Nabi. Bukan golonganku. Nabi tidak suka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak peduli sama sekali. Gelarnya ustadz, iya, ceramah kemana-mana. Tapi tujuannya apa? Coba Pak. Tujuan dari ceramah itu apa? Kalau dia di lingkungan tidak membina. Jadi alaikum bimujalasatil ulama. Kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo yang dekat dengan ulama. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya itu bagaimana? Ya banyak. Ya, namanya ilmu relatif, ya Pak ya. Pertama dari akhlaknya kelihatan, karena akhlaknya tadi yang dipuji oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ulama itu sombong, takabur juga enggak. Ya. Karena hatinya semakin lama semakin bersih. Juga tidak mencaci maki, ya Pak ya. Ada ulama mencaci maki, ya bukan ulama namanya. Kalau mencaci maki itu yang melarang bukan orang lain, Pak. Bahkan bukan Rasulullah, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk mencaci maki orang lain. Ya. Mencaci maki orang lain. Itu akhlak, bagian dari akhlak, ya. Bagian daripada akhlak. Nah, kemudian wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalamnya atau dawuh-dawuhnya orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu siapa? Pertama ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang ahli hikmah itu orang yang ahli memang dalam kesehariannya itu mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu sudah menyatu dengan dirinya, Pak.
Amaliyah itu sudah menyatu dengan dirinya, itulah ulama. Maka jarang ulama yang betul-betul alim. Itu banyak dalil, banyak dawuh yang sifatnya Al-Quran ataupun hadis, ya. Jarang. Kenapa? Karena sudah menyatu, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dawuhnya itu pelan, sedikit, tapi menyentuh, ya. Itu yang kita ketahui dari guru kita, Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan, waliullah almarhum. Pengajian beliau itu sebentar, paling 15 menit selesai. Tapi yang hadir dari penjuru Nusantara. Ya, zaman itu kan belum ada live begini. Dan beliau tidak kesokan, tidak keresok, pakai mic sekarang tidak keresok. Jadi meskipun sampai sini yang mendengarkan sampai radius berapa ratus meter ke sana, ya, orang berjubel, sepi sekali. Saya sering ikut waktu kecil kayak gini, Pak. Ikut orang tua saya. Sepi sekali jam-jam segini nih, Pak. Ahad pagi gitu. Seakan-akan tidak ada bunyi apa-apa, tapi orang tuh hikmah mendengarkan gini semuanya. Dia tidak dengar apa, secara lahiriah tidak dengar apa. Saya juga ikut, ya. Saking sepinya, saya sampai mendengarkan tetesan air di pesantren itu, belum gitu ya. Malah yang dengar, ya karena kebetulan saya dekat kamar mandi, gitu. Tidak dengar apa. Tapi kenapa, Pak? Karena akhlak. Hatinya beliau itu bersih, sehingga kalau sudah bersih ma'rifat, sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, malaikat saya suka pada si fulan, saya suka pada si A fulan. Setelah malaikat didhawuhi oleh Allah, kemudian malaikat mengetuk pintu hatinya orang-orang itu. Itu loh baik, itu loh bagus, itu loh Allah suka, itu loh. Terus Pak, diketuk hatinya. Jadi orang itu mahabbah, senang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Dalam hadis dijelaskan itu Pak, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi tidak bisa orang itu mau dihalangi, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah cinta. Mahabbah kepada ulama, kepada Kiai Hamid. Jadi ya barokah, ya Pak. Barokahnya yang diharapkan. Meskipun tidak dengar apa-apa, tapi Kiai Hamid jauh. Apa kata Kiai Hamid? Ini seperti gerbong kereta api gitu Pak ya. Ngerti maksudnya Pak ya? Jadi lokomotifnya di sini gitu Pak ya, semuanya ya. Sampai ke belakang ini semuanya gerbong. Kalau lokomotifnya berangkat, semuanya ikut berangkat. Ya, gitu loh Pak. Jadi kita ini harus memang bergaul dengan ulama. Nih, semen kalau punya guru dulu di kampung atau di mana, guru ngaji yang ngajari jenengan, ya, itu harus tetap kita pegang Pak. Nih, harus tetap kita pegang. Ya, siapa guru ngaji saya dulu? Yang mengantarkan saya bisa seperti sekarang ini. Belum gitu. Karena itu lokomotif kita nanti. Yang menarik gerbong kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Jadi bapak-bapak hadirin para jamaah rahimakumullah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan diiring ke surga. Itu berkelompok-kelompok. Ini Al-Quran. Kira-kira jenengan ikut kelompoknya siapa? Nih. Kira-kira kita ini ikut kelompoknya siapa? Saya enggak Ustaz. Guru saya sudah
meninggal di kampung, ya anak-anaknya, ahli warisnya, tetap baik, berbuat baik kepada mereka. Entah setahun sekali, waktu lebaran sampean sowan, ya silaturahmi. Ini mulia. Kenapa? Karena orang yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenalkan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilupakan. Iya. Kalau sudah wafat, anak-anaknya tidak ada, ya cucu-cucunya terus, Pak. Iya. Kenapa? Karena mereka lah yang menunjukkan. Kita berharap nanti di akhirat bersama kelompoknya mereka, kelompoknya beliau-beliau ini. Jadi kira-kira wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ikut rombongan siapa kita? Ya. Oh sudah tidak ada, Pak, cucu-cucunya tidak ada, bahkan lembaganya atau tempat dulu saya dulu ngaji sudah tidak ada. Tidak ada yang meneruskan soalnya. Cucu-cucunya semuanya tidak ada. Ya. Anak-anaknya bekerja. Oke. Kalau begitu kita bisa ikut di lembaga lain, ya Pak ya. Apa itu? Di organisasi, di NU, ya Pak ya. NU itu kumpulannya ulama, kiai. Digerbongi oleh Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini urusannya urusan akhirat kan, ya. Wes saya ikut NU saja. Ya. Apa buktinya saya ikut NU? Oh ikut pengajian. Oh kopiahnya NU so. Bukan itu Pak, itu casing ya Pak ya. Kopiah itu casing, hati maksudnya. Ya. Oh, saya ikut ulama. Oh iya Pak. Jangan sampai tidak ada gerbong, ada lokomotif yang menarik kita. Ya. Jangan pede Pak. Oh saya pasti masuk surga. Surga apa ya Pak ya? Surga apa? Nggih. Seberapa amal kita? Amal itu toh terbatas. Nih Pak. Amal kita terbatas. Paling pol berapa kita beramal, beribadah. Usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala andai samanya 70 tahun. Setelah 70 tahun kemudian dipanggil kembali oleh Allah. Apa iya ibadah kita 70 tahun? Enggak juga, ya Pak ya. Wong sedina sembahyang paling 2 menit, 3 menit kali 5 ya. Wiritane paling 5 menit ya. Ada kira-kira separuh usia kita? Tidak ada, paling seperempatnya, kalau masih itu seperempat dari usia kita. Lo gitu mau masuk surga yang selama-lamanya ya Pak ya. Misalnya di surga khalidina fiha kan gitu ya. Di surga itu langgeng ya. Amal ibadahnya cuma berapa tahun minta di surga selamanya ya. Iya, permintaannya memang begitu, iya. Makanya masuk surga itu bukan karena amal, nih. Bukan, Pak. Jangan salah jenengan. Oh, saya masuk surga karena saya sholat, karena saya berapa amalnya? Bukan, masuk surga itu karena ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, untuk mencapai rahmat dan ridhonya Allah itu kita sholat, ya Pak ya. Nurut taat kepada Allah. Sampean punya anak tidak nurut aja tidak ridho kan gitu Pak ya. Bandel anakku. Begitu Pak ya. Terus tidak ridho, hati ini sudah jengkel kan gitu. Tapi jengkel tetap jengkel sama anak kan. Seberapa kan gitu. Ya biasa namanya anak. Cuman tetap orang tua harus mendoakan. Itu sama anak. Allah bagaimana? Masya Allah. Jadi bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama. Kemudian kenapa kita bergaul dengan hukama, orang ahli hukum yang sudah mengamalkan ilmunya itu biasanya dawu-dawunya lembut. Dawu-dawunya itu menyejukkan, ahli hikmah. Ay al-amilina bidzatillah, orang yang seperti
ini sudah zatnya Allah, dia sambung kepada Allah ya. Karena hatinya bersih, kemudian dia ma'rifat kepada Allah, tahu, sehingga bersihnya hati itu menyebabkan sambung dengan hati-hati yang lain ini. Semen kalau sowan silaturahmi kepada wali, walinya Allah, seperti zamannya Kiai Hamid dulu, sebelum sampai ngomong apa yang sampai perlu sudah dijawab, padahal cuma kerentek dalam hati. Iya, Masya Allah. Ini ada cerita. Salah satu orang, ya biasa Pak, namanya wali sering dites ya. Orang ini berangkat dari rumah tidak makan. Saya mau sowan ke Kiai Hamid Pasuruan katanya. Saya sengaja tidak makan. Kira-kira Kiai Hamid tahu nggak kalau saya lapar katanya. Coba tes-tes aja sampai segitu Pak. Luar biasa ya. Jadi orang ini sudah masuk ke pesantren ya. Kemudian ikut sholat isya di pesantren. Sholat isya berjamaah orang ini ya. Biasanya Kiai Hamid kalau sudah sholat isya terakhir itu wiritannya ya Arhamar Rahimin tadi Pak. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang menyayangi, wahai Zat yang paling menyayangi di antara orang-orang yang menyayangi, kan gitu. Itu artinya seperti itu ya. Itu qasidah karangan dari Al Habib Abdullah Al Haddad ya, seorang mujaddid yang luar biasa itu, yang wirid-wiridannya kita pakai sampai hari ini ya. Setelah ya Arhamar Rahimin biasanya beliau sudah kundur pulang ke dalam ya. Ya udah, setelah selesai semuanya santri masuk ke kamarnya ataupun belajar ya. Sehingga orang ini tetap duduk di musola, dan musola itu pas depannya, seberangnya, depannya gitu dalamnya Kiai Hamid. Ya kalau bahasa saya mungkin sekarang sekitar jam 9 atau jam 10. Itu berarti dia mulai isya ya Pak ya. Karena sekitar jam 10-an itu biasanya lampu itu sudah, lampu di teras dalam itu dimatikan Pak. Kok dimatikan? Kata orangnya ini Pak ya. Memang sengaja enggak sowan, enggak ke dalamnya, enggak. Cuman dia di area pesantren. Kira-kira Kiai Hamid tahu enggak kalau saya ini lapar? Wah, kok dimatikan lampunya? Dalam hatinya Pak ya. Wah, enggak tahu berarti Kiai Hamid. Berarti sudah dimatikan itu berarti sudah mau istirahat kan gitu Pak ya. Setelah matikan lampu, selang beberapa waktu kemudian tiba-tiba ada yang memanggil dari dalam. Ternyata Kiai Hamid. Ini ya, ini kamu lapar, ayo makan. Bahasa Jawa ya. Enggak, dedah. Sawonten nih diulang-ulang, seadanya. Ayo makan seadanya, makan. Masya Allah, orang ini mulai hari itu sudah pasrah sudah. Betul-betul ini wali, ya Pak ya, walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Niat sowan tapi tidak ke rumahnya. Niat silaturahmi tapi tidak ke rumahnya, cuma ke pondok. Ditesnya apa? Lapar. Saya ini lapar. Kira-kira tahu gak Kiai Hamid kalau saya lapar? Ini menjelang haul beliau, ya Pak ya, pada tanggal 9 Rabiul Awal atau tanggal 16 Oktober. Itu sudah di Pasuruan sudah luar biasa Pak, sudah mulai persiapan untuk haulnya beliau. Semua itu Pak, semua terlibat. Sampai Pemkot itu meliburkan semua kegiatan di hari haulnya Kiai Hamid. Pemkot itu libur semua kegiatan, sekolah, kantor, semuanya libur. Ya. Jadi semuanya sibuk menjadi panitia haulnya Kiai Hamid. Ya emang mulai dulu seperti itu Pak.
Ini luar biasa karomahnya guru kita Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi biha lana ya Allah jami'al hajat wa tuhib min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairatil hayati ba'da al-mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.